Rahasia gasing tengkorak bayi. Tak ada yang tahu siapa pertama kali menyebutnya gasing tengkorak bayi. Di desa Watu Ireng, benda itu hanya disebut yang berputar sendiri. Bentuknya kecil, seukuran kepalan tangan, halus seperti gading yang dipoles bertahun-tahun. Pada bagian atasnya ada cekungan dangkal bekas ubun-ubun. Bila disentuh lama-lama, dinginnya merambat ke tulang. Gasing itu disimpan di rumah dukun tua bernama Mbah Ranu. Ia tak pernah mengaku dari mana asalnya. Setiap ditanya, ia hanya berkata, benda ini bukan dibuat, ia dilahirkan. Konon, setiap kali desa dilanda kemarau panjang atau wabah, Mbah Ranu akan menggelar tikar di tengah pendopo, menyalakan dupa, lalu memutar gasing itu perlahan. Anehnya, gasing tak pernah jatuh. Ia berputar lama, terlalu lama, seolah tak mengenal gesekan. Saat itu, bisikan terdengar. Bukan suara tangis, bukan tawa, melainkan napas pendek, terputus-putus. Napas yang tak sempat tumbuh dewasa. Warga percaya, selama gasing berputar, desa akan selamat, hujan akan turun, penyakit akan surut. Tapi selalu ada harga yang tak disebutkan. Seorang anak tak langsung mati, tak berdarah, tidak ada jerit. Hanya sakit yang tak sembuh, tubuh yang makin ringan, dan mata yang menatap kosong, seolah melihat sesuatu di langit-langit rumah. Rama, cucu Mbah Ranu, baru memahami rahasia itu ketika menemukan lubang kecil di bawah lantai pendopo. Di dalamnya terbungkus kain hitam, tersusun rapi, benda-benda serupa, kecil, pucat, masing-masing pernah menjadi kepala seorang bayi. Mbah Ranu akhirnya berbicara sebelum ajalnya. Dulu, katanya lirih, desa ini hampir lenyap. Gasing itu berputar pertama kali karena aku memintanya, dan ia meminta balik sesuatu yang paling murni. Rama mencoba menghancurkan gasing itu, dipukul, dibakar, dihanyutkan ke sungai. Namun setiap subuh benda itu selalu kembali bersih berkilau dan dingin di ambang pintu. Kini Mbah Ranu telah mati dan gasing itu masih berputar, lebih sering dari sebelumnya. Dan di desa Watu Ireng semakin banyak boyan kosong yang berayun pelan meski tak ada angin. Rahasia gasing tengkorak bayi. Di desa Watu Ireng berdiri di antara dua bukit batu kapur yang berwarna kelabu seperti abu tua. Dari kejauhan, rumah-rumahnya tampak merunduk, seolah sejak awal dibangun dengan kesadaran bahwa sesuatu di tanah itu tak boleh ditantang. Di desa itu tak ada yang berani merayakan gasing. Anak-anak boleh berlarian, memanjat pohon atau mandi di sungai. Tetapi bila kayu atau batu dipahat menyerupai gasing dan diputar di tanah, ibu-ibu akan menjerit dan para bapak akan segera menyepaknya ke jauh. Jangan mainkan benda yang berputar sendiri. Begitu larangan turun-temurun yang tak pernah dijelaskan asal-usulnya. Rama tumbuh dengan larangan itu seperti anak-anak lain. Bedanya, ia adalah cucu Mbah Ranu, dukun tertua di Watu Ireng, lelaki yang namanya selalu disebut berbisik bahkan oleh kepala desa. Pendopo rumah Mbah Ranu selalu dingin meski siang sedang terik. Di sudut ruangan itu lah gasing itu disimpan. Bukan dari kayu, bukan pula dari batu-batu biasa. Warnanya pucat kekuningan, licin, dan pada bagian atasnya terdapat cungan bulat sempurna. Rama kecil pernah mengira itu sekedar hiasan aneh, sampai suatu malam ia terbangun oleh suara berdesir halus, seperti kuku menggores tanah. Ia mengintip ke pendopo. Gasing itu berputar. Tanpa tangan, tanpa tali. Berputar pelan, stabil, nyaris anggun. Di udara tercium bau kemenyan dan sesuatu yang lebih amis.
bau yang membuat perut Rama mual tanpa tahu sebabnya. Jangan mendekat. Seorang Mbah Ranu muncul di kegelapan. Matanya merah, wajahnya basah oleh keringat. Sejak malam itu, Rama tahu mereka itu hidup atau setidaknya menuntut diperlakukan seperti makhluk hidup. Tahun-tahun berlalu, setiap desa tertimpa bencana, gasing itu diputar. Saat kemarau panjang, gasing diputar. Hujan turun 3 hari kemudian. Saat wabah demam menyerang, gasing diputar. Penyakit surut seolah ditarik keluar dari tubuh orang-orang. Warga bersyukur, tapi syukur mereka selalu disertai kecemasan. Sebab setelah setiap ritual, selalu ada kabar duka yang menyusul. Tidak pernah bersamaan, tak pernah langsung. Bayi yang lahir sehat mendadak sakit. Anak-anak kecil yang ceria menjadi pucat dan diam. Dokter kota tak pernah menemukan sebab. Tubuh anak-anak itu seperti kehilangan isinya perlahan. Sementara mata mereka menetap kosong, seolah mendengar suara yang tak bisa didengar orang dewasa. Rama mulai mencurigai kebenaran saat ia membantu membersihkan pendopo dan menemukan lantai kayu yang terdengar hampa bila diketuk. Di bawahnya ada ruang sempit. Di sanalah ia menemukan kain hitam terikat rapi, tersusun seperti persembahan. Saat satu dibuka, lutut Rama lemas, tengkorak bayi, kecil, halus. Beberapa retak di bagian ubun-ubun membentuk cekungan yang terlalu familiar. Jumlahnya puluhan. Malam itu, Rama memutarkan seluruh isi perutnya. Dunia yang ia kenal runtuh tanpa suara. Mbah Ranu akhirnya berbicara ketika napasnya mulai pendek dan tangannya gemetar. Dulu desa ini hampir musnah, katanya. Tanah retak, anak-anak mati kelaparan, orang-orang saling membunuh karena berebut air. Ia menatap Rama dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Aku memohon pada sesuatu yang lebih tua dari doa. Ia memberiku gasing itu, katanya. Selama ia berputar, desa akan hidup. Apa yang dimintanya? Suara Rama pecah. Mbah Ranu terdiam lama. Yang belum sempat berdosa. Jawabnya akhirnya. Rama mencoba menghentikan semuanya. Gasing itu ia banting ke batu, tak retak. Ia bakar, tak menghitam. Ia buang ke sungai. Esoknya benda itu kembali tergeletak di ambang pintu pendopo. Berputar pelan, seolah mengejek. Desa mulai resah. Kemarau datang lagi. Warga menuntut ritual dilakukan. Rama berdiri di tengah pendopo, memeluk gasing itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang mirip detak. Lemah, cepat, seperti jantung bayi. Bisikan memenuhi kepalanya. Putar aku. Ritual terakhir dilakukan tanpa Mbah Ranu. Gasing berputar. Hujan turun. Desa selamat. Namun kali ini tak ada bayi yang jatuh sakit. Rama menghilang. Beberapa hari kemudian, warga menemukan gasing itu berhenti untuk pertama kalinya dalam sejarah. Retak membelah bagian atasnya. Di dasar cekungan itu ada sesuatu yang mengering. Darah. Sejak saat itu tak ada lagi gasing di Watu Ireng. Namun pada malam tertentu ketika hujan turun terlalu deras, orang-orang mengaku mendengar suara berputar dari bawah tanah. Dan mimpi mereka seorang lelaki muda berdiri di pendopo, memeluk sesuatu yang tak pernah berhenti meminta.